Mungkin dari kalian sering mendengar istilah Konoha di media sosial atau televisi. Istilah itu pun seringkali menjadi trending di Twitter. Dalam hal lain, banyak hal yang menggunakan kata Konoha untuk menyebutkan negara Indonesia atau mengomentari kelakuan aneh warga kita sampai sekarang ini. Kata Konoha tidak hanya populer di kalangan masyarakat, namun juga kerap digunakan oleh pejabat maupun tokoh publik dalam merespon kabar viral di media sosialnya. Lantas, apa kaitannya Konoha dengan Indonesia? Konoha sendiri merupakan sebuah desa fiksi di serial anime Naruto yang disebut mirip dengan Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kemiripan yang dimiliki oleh dua negara ini. Persamaan ini muncul karena terdapat banyak kesamaan antara Indonesia dan Konoha tersebut, baik dari segi keberagaman masyarakatnya maupun kesamaan jumlah pemimpin. Oleh karena itu, banyak warganet setuju untuk menyebut Indonesia sebagai negara Konoha. Dan berikut, saya mencoba untuk merangkum beberapa kesamaan yang ada di negara Konoha dan Indonesia ini, sehingga membuat negara kita ini disamakan dengan negara yang ada di serial Naruto tersebut. Dan berikut adalah penjelasannya. Satu, pemimpin negara Konoha dan Indonesia. Salah satu persamaan paling mencolok antara Indonesia dan Konoha adalah jumlah pemimpin. Dalam serial TV di dunia Naruto, Konoha memiliki sejumlah 7 pemimpin yang dikenal sebagai Hokage. Di sisi lain, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah memiliki 7 presiden. Persamaan ini dimulai dengan Hokage pertama, yakni Hashirama Senju, yang dapat dibandingkan dengan presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Kedua tokoh ini memainkan peran kunci dalam sejarah awal Konoha dan Indonesia. Presiden Soekarno disebut-sebut mirip dengan Hokage pertama Konoha, yaitu Hashirama Senju. Keduanya sama-sama pendiri negara dan memiliki sifat yang tegas. 2. Menghadapi pemberontakan. Selanjutnya, ada Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, yang dinilai memiliki kemiripan dengan Tobirama Senju, yang merupakan Hokage kedua Konoha. Persamaan itu muncul karena keduanya turut membantu pemimpin pertama dalam membentuk suatu negara. Kedua tokoh ini memiliki pengalaman dalam menghadapi kelompok pemberontak. Soeharto, salah satu presiden Indonesia, mempunyai sejarah dalam memerangi Partai Komunis Indonesia. Sedangkan Tobirama, Hokage kedua Konoha, sangat membenci klan Uchiha. Dalam hal ini, menunjukkan bagaimana keduanya telah menghadapi ancaman internal yang serius. Yang bisa kita lihat, di Indonesia sendiri, di zaman pemerintahan Soeharto, pernah memiliki kelompok PKI yang memiliki pengaruh besar dan dianggap sebagai ancaman oleh Bapak Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia. Lalu, pada serial kartun Naruto sendiri, Konoha memiliki kelompok klan Uchiha yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar yang membuat dibenci oleh Hokage kedua Konoha, yaitu Tobirama Senju. Bagaimana menurut kalian sendiri? Ada juga persamaan yang dimiliki oleh kedua tokoh ini, yang dimana Presiden Soeharto diakui sebagai bapak pembangunan Indonesia karena kontribusinya dalam membangun infrastruktur dan ekonomi negara. Hal ini sama halnya dengan Hokage kedua yakni Tobirama, yang dimana berperan penting dalam pembangunan Konoha.
Keduanya memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat mereka. 3. Pemimpin pintar. Indonesia dan Konoha juga sama-sama pernah dipimpin oleh orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka adalah B.J. Habibie dan Hiruzen Sarutobi, yang dimana Bapak B.J. Habibie merupakan presiden ketiga di Indonesia dan Hiruzen Tobi adalah Hokage ketiga desa Konoha di serial Naruto. Presiden Habibie dan Hokage Hiruzen Sarutobi dikenal sebagai pemimpin yang sangat cerdas. Keduanya memiliki gelar profesor dan dihormati atas kecerdasan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin terpintar di antara pemimpin lainnya. Persamaan lainnya yakni dari segi fisik, yang dimana fisik badan presiden ketiga dan Hokage ketiga memiliki fisik yang lebih kecil daripada pemimpin-pemimpin lainnya. 4. Masa jabatan singkat. Selanjutnya, ada Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dianggap mirip dengan Minato Namikaze karena keduanya melepaskan jabatan demi menjaga perdamaian negaranya masing-masing. Gus Dur dan Minato Namikaze merupakan pemimpin negara keempat yang memiliki masa jabatan yang singkat. Gus Dur sendiri dijatuhkan dari jabatannya, sementara Minato meninggal saat melindungi Konoha. Meskipun singkat, keduanya memberikan kontribusi penting bagi negara mereka. Lima. Pemimpin wanita. Kemiripan Indonesia dan Konoha selanjutnya ada pada presiden kelima. Seperti diketahui, presiden kelima Indonesia yakni Megawati Soekarno Putri merupakan anak dari presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Sedangkan Hokage kelima Konoha adalah Tsunade, yang merupakan cucu Hokage pertama, yaitu Hashirama Senju. Selain itu, keduanya juga sama-sama presiden pertama di wilayahnya masing-masing. Sebagian informasi tambahan, Megawati Soekarno Putri dan Tsunade Senju adalah pemimpin wanita di Indonesia dan Konoha. 6. Pemimpin berlatar belakang militer. Kakashi Hatake dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lahir dari latar belakang militer. Mereka adalah pemimpin yang memiliki pengalaman dalam bidang militer. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden ke-6 Indonesia yang lahir dan tumbuh berlatar belakang militer. Begitu juga Kakashi Hatake, yaitu Hokage ke-6 desa Konoha, yang dimana Kakashi Hatake kecil dan tumbuh di lingkungan yang sama. Sekedar informasi bahwa ayah dari Kakashi Hatake adalah Sakumu Hatake. Tokoh ini merupakan seorang petarung yang sangat kuat, dan ada yang mengatakan bahwa ayah Kakashi mempunyai power yang lebih kuat dari guru Naruto, yakni Jiraiya. Oleh karena itu, Sakumu Hatake mendapat julukan Taring Putih Konoha. 7. Misi perdamaian. Jokowi sebagai presiden ke-7 Indonesia dan Naruto sebagai Hokage ke-7 Konoha memiliki peran penting dalam menjalankan misi perdamaian. Jokowi memainkan peran penting dalam misi perdamaian Rusia dan Ukraina, sementara Naruto berperan dalam menjaga perdamaian dunia di dunia Naruto. Selain itu, para pemimpin terutama pada pemerintahan pemimpin ke-7 sangat terlihat dalam misinya, yakni berusaha untuk menciptakan perdamaian dengan lawan-lawannya.
Sebagai contoh lainnya, di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi rival dalam pemilu sebagai Menteri Pertahanan. Dan di Konoha, Naruto mempercayakan kepala keamanan Konoha kepada Sasuke, yang dulunya adalah rivalnya sebagai seorang ninja. Sasuke Uchiha dan Prabowo Subianto adalah tokoh yang awalnya bersaing dengan tokoh utama, yaitu Naruto dan Jokowi. Meskipun awalnya menjadi musuh, mereka akhirnya menjadi teman dan berkontribusi dalam membangun negara. 8. Kelompok besar dan berpengaruh. Persamaan selanjutnya, yakni Indonesia memiliki banyak beragam suku daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, mulai dari suku Batak, Sunda, Jawa, Betawi, Minang, Bugis, dan lain sebagainya. Hal ini juga mirip dengan Konoha yang memiliki banyak klan ninja yang bersatu, seperti Hyuga, Senju, Uchiha, Yamanaka, Akimichi, Nara, dan klan lainnya. Nah, bagaimana menurut kalian sendiri? Tentu saja, ini hanyalah analogi dan perbandingan yang bersifat hiburan, tetapi menunjukkan betapa banyaknya persamaan yang bisa ditemukan di antara kedua dunia ini. Apakah dunia Naruto mengadaptasi ceritanya dari Indonesia? Ini hanya spekulasi, tetapi persamaan ini tentu saja menarik untuk dipertimbangkan. Dan berikut adalah sedikit dari rangkuman cocok logi mengapa Indonesia selalu dikaitkan dengan Konoha. Tulis pendapat kalian di kolom komentar jika kalian mempunyai persamaan lain antara Indonesia dan Konoha. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.